Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kembali kami siapkan 3 berita utama hari ini. Puluhan warga berunjuk rasa memprotes penambangan underground di kawasan Poboya. Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan adik ipar di Palu. Aparat Polresta Palu gencar melakukan patroli geng motor yang meresahkan warga Palu. Bantuan zakat infak dan sedekah dari Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu kembali disalurkan Selasa pagi. Penyaluran bantuan zakat kali ini menyasar 304 mustahik alias penerima manfaat dari Kecamatan Palu Utara, Kota Palu. Masyarakat mustahik zakat mendapatkan bantuan berupa uang tunai, paket sembako, hingga vitamin. Ratusan masyarakat penerima bantuan zakat tersebut mengantri panjang di kantor Kecamatan Palu Utara. Adapun penerimanya terbagi dalam beberapa golongan mustahik, mulai dari kaum duafa, lansia, stunting, pegawai sara, guru honorer non-sertifikasi, dan masyarakat lainnya yang kurang mampu. Bantuan zakat, infak, dan sedekah dari Basnas Kota Palu ini memang menjadi program rutin yang menyasar 8 kecamatan se-Kota Palu secara bergilir. Adapun total bantuan yang disalurkan kali ini mencapai Rp118.930.000. Kami dari Basnas Kota Palu ini sudah menjadi agenda rutin 8 kecamatan bergilir. Kami lakukan seperti juga di Kabupaten Tanah, kemudian Palu Selatan, Palu Timur, Jadi, Palu Utara, dan ke depan lagi insya Allah minggu ini juga rencana kami di Taweli lagi. Setelah itu menyisir kecamatan yang belum mendapatkan giliran. Karena ini kan macam-macam yang kita sumbang ini, kalau saya bisa uraikan begini, ini yang kita ini itu stunting, ya, lansia, duafa, janda, pemandu jenazah, penggali kubur, itu semua, pegawai sara, guru ngaji, bantuan usaha produktif, yang stroke juga ada, tunanetra, tunarungu, guru honor yang non sertifikasi, dan juga ada pegawai kontrak di kecamatan. Bantuan juga dirangkai dengan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis dari Rumah Sehat Basnas Siti Masita Palu. Program tersebut pun mendapat apresiasi masyarakat. Mereka mengaku terbantu, baik dari bantuan sembako hingga mendapatkan pengobatan gratis. Alhamdulillah, tanggapan saya bersyukur dapat bantuan seperti anak saya stunting. Uang tunai sama telur, beras dengan susu sama obat penambah nafsu. Harapannya semoga kedepannya lebih dimajukan lagi untuk masyarakat kecil seperti kami. Alhamdulillah kami sebagai masyarakat, terkhusus masyarakat Malue, luar biasa. Terima kasih buat Basnas yang sudah hadir di tengah-tengah kami, terutama apalagi orang-orang tua kan rata-rata sudah banyak keluhan, terutama masalah sakit-sakit. Alhamdulillah, pokoknya luar biasa lah. Terima kasih buat Basnas yang hadir di tengah-tengah kami. Kebetulan saya riwayatnya asam urat, Mas. Ini kaki bengkak, tapi alhamdulillah tadi dijelaskan. Penyaluran bantuan ini akan berlanjut dan menyasar Kecamatan Taweli. Program tersebut bersumber dari zakat mal yang dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Palu. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Menerapkan gaya hidup sehat serta meningkatkan budaya peduli lingkungan penting dilakukan, utamanya bagi masyarakat pelosok. Hal itulah yang dilakukan komunitas pecinta lingkungan Youth Ranger Indonesia Sulteng. Edukasi dan aksi sosial kembali mereka lakukan. Kali ini menyasar masyarakat di Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala. Edukasi menyasar anak-anak usia dini hingga dewasa, utamanya orang tua dalam lingkungan keluarga.
Edukasi demi meningkatkan kesadaran dan membangun budaya gaya hidup sehat serta peduli lingkungan bagi masyarakat di wilayah pegunungan. Selain itu, edukasi juga guna memberikan wawasan pentingnya mengenyam dunia pendidikan tinggi serta membudayakan bahasa lokal kepada para generasi muda. Aksi sosial juga dilakukan berupa pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat setempat. Baik untuk maksud dan tujuan dari kegiatan Ranger Sentuhu, yang pertama yaitu mengembangkan minat pendidikan anak-anak desa Tamarenja untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian yang kedua yaitu memberikan sosialisasi mengenai bahasa lokal dan pentingnya menjaga lingkungan. Kemudian yang terakhir itu ada sosialisasi untuk memberikan medical check up gratis kepada warga Tamarenja. Kemudian untuk tujuan dari kegiatan Ranger Sentuhu yaitu meningkatkan minat pendidikan untuk anak-anak desa Tamarenja dan juga memperhatikan lagi kesehatan masyarakat Tamarenja. Kegiatan tersebut mendapatkan apresiasi masyarakat desa Tamarenja. Mereka menilai edukasi dan aksi sosial penting. Dengan edukasi dan sosialisasi, para anak-anak mendapat gambaran dan motivasi, baik tentang dunia pendidikan tinggi, gaya hidup sehat, hingga peduli lingkungan. Baik, sebelumnya saya sangat berterima kasih atas kehadiran Ranger Sentuhu di Desa Tamarenja karena melalui sosialisasi yang mereka adakan, banyak anak-anak di Desa Tamarenja termotivasi untuk melanjutkan pendidikan mereka hingga ke bangku perkuliahan, melestarikan bahasa lokal, mengedukasi pentingnya kebersihan lingkungan, dan mereka memberikan medical check-up gratis kepada masyarakat Desa Tamarenja yang membutuhkan. Bagi saya ini sangat berkesan, terutama bagi warga Desa Tamarenja. Melibatkan masyarakat Desa Tamarenja, mereka juga melakukan aksi lingkungan berupa bersih-bersih sungai. Apalagi sungai tersebut selama ini menjadi salah satu sumber air bersih masyarakat setempat. Berbekal kantung sampah, puluhan pemuda ini menyusuri sepanjang bantaran sungai untuk memungut sampah yang berserak, mulai dari sampah plastik hingga sampah lainnya. Edukasi dikemas dengan seru, mulai anak-anak hingga orang tua dilibatkan. Syahrul Cahya melaporkan dari Donggala. Suku Kulawi di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah dikenal memiliki banyak budaya dan warisan leluhur yang tetap terjaga hingga saat ini. Salah satu warisan tersebut adalah kopi tua Katu, komoditi perkebunan yang terkenal hingga ke mancanegara. Keberadaan kopi tua di Kulawi ini diangkat dalam layar lebar berjudul Kopi Tua Desa Katu. Film berdurasi 25 menit tersebut mengangkat kisah lisan para tetua adat tentang keberadaan pohon-pohon kopi tua yang telah ditanam sejak masa penjajahan Belanda di kawasan Kompo. Film ini menggambarkan perjuangan kolektif masyarakat dalam menjaga wilayah adat, pengenalan kembali lokasi-lokasi kopi tua yang selama ini belum banyak dijamah. Pemutaran film di Balai Desa Katu ini diinisiasi Perkumpulan Jurnalis Wanita atau Juwita. Film ini merupakan bentuk penghormatan terhadap sejarah dan identitas masyarakat adat Katu. Puluhan warga, baik tokoh masyarakat, aparat desa, pemuda hingga pegiat kopi dari Kabupaten Sigi dan Kota Palu. Mereka dengan penuh semangat menyaksikan film yang berlangsung kurang dari setengah jam tersebut. Pemutaran film tersebut diharapkan bisa menggugah hati masyarakat dalam menjaga dan melestarikan kopi tua. Kopi tua Katu sebenarnya sudah lama kami dengar dari cerita-cerita orang tua kami yang ada di Desa Katu. Dulu sebelum sistem pertanian berhasil di kampung, mereka menggantungkan hidup mereka dari memanen kopi tua yang ada di Katu. Katanya untuk memenuhi perekonomian keluarga, mereka rela berjalan berjam-jam hanya untuk memanen kopi tua. Orang-orang tua bercerita bahwa kopi tua itu ditanam ratusan tahun yang lalu sejak zaman kolonial Belanda, yang dimana hasilnya nanti akan mereka gunakan untuk membayar pajak atau blessing kepada pemerintah Belanda. Saat ini orang-orang di Katu sudah tidak lagi atau sudah jarang memanen kopi tua di sana karena mereka lebih fokus mengelola pertanian mereka yang ada di kampung.
Ekspedisi ini bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tapi juga merupakan perjalanan jiwa. Ini mengajak kami untuk menelusuri identitas, warisan, dan tanggung jawab generasi muda. Dari hutan kopi Desa Katu, kami mendengar bisikan dari para leluhur bahwa jaga yang kami tanam, pelihara yang kami wariskan. Kopi tua Katu dinilai bukan sekadar tanaman, melainkan simbol perjuangan, perjanjian leluhur, serta identitas budaya yang penting dikenalkan kepada generasi muda agar tidak terlupakan. Ikram Boya Oge melaporkan dari Sigi. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angel Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Sogdom Poase, Tabe.